Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat lahiriah dan nikmat batiniyah. Yang sedang kurang sehat disehatkan Allah, yang sedang membutuhkan sesuatu diberikan apa yang dibutuhkannya oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga rezekinya melimpah. Yang ngaminin juga. Mohon keikhlasannya hari ini Pak RT sidang katanya ya. Ya, masih ya hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan masih ya. Semoga dilancarkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Karena Pak RT sedang ngurusin umat ya. Semoga Allah ridho, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang berlimpah ganda. Dan siapapun yang membaca suratul Fatihah, semoga Allah juga memberikan anugerah yang sama, disukseskan, dilancarkan dari hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyahu bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih keikhlasan ibu-ibu dalam membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di mana ibu? 13. Oh, fa amma qauluhu yang kedua. Yabtadi'u biridallahi ta'ala, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang Umi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah pada Umi. Terusin ya Mi. Fa amma qauluhu maka adapun ucapannya, ucapan Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi yang kemarin ya. Fa amma qauluhu maka adapun ucapannya, yabtadi'u ia memulai, yabtadi'u ia memulai
biridallahi ta'ala, biridallahi ta'ala, dengan ridho Allah Ta'ala. Biridallahi ta'ala, dengan ridho Allah Ta'ala, yakni yaitu yang zuru, ia melihat, yang zuru, ia melihat, fi dzalikal amali, fi dzalikal amali, pada amal itu, fi dzalikal amali, pada amal itu. Fa in kana, maka jika adalah, amalan, amal, amalan, amal, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, fihi, di dalamnya, fihi, di dalamnya, ridon, ridho, ridon, ridho, fa innahu, maka sesungguhnya ia, fa innahu, maka sesungguhnya ia, ya'maluhu, ya'maluhu, mengamalkannya, ya'maluhu, mengamalkannya. Wa in alima, wa in alima, dan jika ia mengetahui, wa in alima, dan jika ia mengetahui, annahu, bahwasanya ia, annahu, bahwasanya ia, laisa, bukan, laisa, bukan, lillahi, karena Allah, fihi, di dalamnya, fihi, di dalamnya, ridon, ridho, ridon, ridho,
fala ya'malu, maka ia tidak mengamalkan. Fala ya'malu, maka ia tidak mengamalkan bihawa nafsihi, bihawa nafsihi, dengan hawa nafsunya, bihawa nafsihi, dengan hawa nafsunya. Li'anna Allah Ta'ala, li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman, qala, berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la'ammaratun bisu', innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la'ammaratun, la'ammaratun, pasti memerintahkan, pasti memerintahkan bisu'i, kepada keburukan, bisu'i, kepada keburukan. Surah Yusuf ayat 53. Dikit lagi ya. Yakni, yaitu ta'muru, ta'muru, memerintahkan, bisu'i, kepada keburukan. Alhamdulillah. Sudah semua? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma qauluhu, maka adapun ucapannya, yabtadi'u, ia memulai, biridallahi ta'ala, dengan ridha Allah Ta'ala, yakni, yaitu, yang zuru, ia melihat, fi dzalikal amali, pada amal itu, fa kana, maka jika adalah amalan, amal, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, fihi, di dalamnya, ridon, ridho, fa innahu, maka sesungguhnya ia, ya'maluhu, mengamalkannya, fa in alima, maka jika ia mengetahui,
annahu bahwasanya ia laisa bukan lillahi karena Allah fihi di dalamnya ridho fala ya'malu maka ia tidak mengamalkan bihawan nafsihi dengan hawa nafsunya li'anna Allah ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala qala berfirman innan nafsa sesungguhnya nafsu la ammaratun pasti memerintahkan bisu'i kepada Surah Yusuf ayat 53 yakni yaitu ta'muru memerintahkan bisu'i kepada keburukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan yang hadis diriwayatkan dari Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi bahwasanya ikhlas membutuhkan 3 perkara. Ini perkara yang kedua. Wathani ay yabtadi'a biridallahi liyaksura bihil hawa. Untuk memperoleh keikhlasan yang kedua itu ia memulai dengan ridho Allah. Untuk menghilangkan, menghancurkan apa yang dihancurkan? Hawa nafsu, ya. Hawa nafsunya yang dihancurkan. Apa maksudnya memulai semua aktivitas itu dengan ridho Allah? Agar hilang, agar hancur nafsunya. Fa amma qauluhu maka ucapan Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi radhiyallahu taala anhu ardah yabtadi'u bi ridallahi ta'ala yakni yanzuru fi dzalikal amali fa in kana amalan lillahi ta'ala fihi ridan fa innahu ya'mal. Artinya memulai semua perkara aktivitas kita itu dengan ridho Allah. Kita melihat terhadap apa yang ingin kita lakukan, ingin kita amalkan. Yang ingin kita amalkan, kita lakukan itu Allah ridho atau tidak? Ngaji, kira-kira Allah ridho nggak? Ridho banget, insya. Kenapa ridho banget? Sangat ridho. Kenapa sangat ridho? Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang melangkahkan kakinya untuk ke majlis ilmu, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk ke surganya Allah. Berarti ibu-ibu lagi dimudahkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal. Menuntut ilmu, Allahnya ridho enggak? Ridho banget, sangat ridho. Kenapa? Karena Allah itu tidak memberikan ilmu kepada seseorang melainkan orang itu dicintai Allah. Jadi kalau pengen lihat orang yang dicintai Allah, dia dikasih ilmu untuk mendekat kepada Allah. Cirinya itu. Innallaha ta'ala yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man lam yuhibbuhu. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah dan yang tidak dicintai Allah. Kalau Allah ngasih dunia itu kepada semuanya. Yang Allah cintai dikasih, yang tidak dicintai Allah juga dikasih. Tapi pengkhususan sabda baginda Rasulullah SAW ini, ya, wala yu'til ilma, dan Allah tidak memberikan ilmu liman yuhibbu, melainkan hanya kepada orang yang dicintai Allah. Berarti orang yang nuntut ilmu, orang yang ngajarin ilmu, orang yang berada di majelis ilmu,
orang yang ada keinginan dalam hatinya untuk hadir di majelis ilmu, orang yang mereka mendoakan ilmu, ahli ilmu, dan yang lagi ngaji mensupport dengan dananya, mensupport dengan tenaga dan pikirannya, pasti ada sesuatu dalam dirinya yang dicintai Allah. Jadi ibu-ibu ini ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Amin ya rabbal insya. Dilihat dulu tuh amal yang mau dilakukannya Allah ridho apa enggak. Kalau dia melihat oh Allah ridho karena orang yang menuntut ilmu, orang yang ngaji, orang yang berada di majlis taklim begini, oh, alhamdulillah baru dijalankan. Tapi juga harus lillahi ta'ala fihi. Niatnya harus semata-mata karena Allah di dalam menjalankan aktivitas itu. Jadi kalau mau ngaji niatnya adalah menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bu, ibu-ibu nuntut ilmu tuh biar apa sih? Ibu-ibu belajar ngaji tuh biar apa sih? Biar Allah ridha. Umi yang jawab kalah adinya. Betul. Jangan pengen jadi ulama, bukan pengen pinter banyak ilmunya, bukan. Tapi biar Allahnya biar Allahnya sayang, biar Allahnya cinta, biar kita dekat sama Allah. Jadi jangan pengen nuntut ilmu tok aja udah. Ya. Tapi ya Allah, hamba ingin menuntut ilmu agar dicintai olehmu lillahi ta'ala. Hamba ingin menuntut ilmu agar dekat denganmu, agar dapat membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW lillahi ta'ala. Tuh, berdakwah itu kewajiban. Nanti kita punya anak, punya cucu, punya saudara yang harus didakwahi juga, gitu ya. Nah, kalau kita niatnya adalah menjalankan perintah Allah, membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya baginda Rasul SAW pada selamat, pada dekat sama Allah, pada dicintai Allah, oh itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi selain kita harus memikirkan, melihat, memandang bahwa amalan itu diridhoi atau tidak oleh Allah, dan kita memulainya harus lillahi. Wa in 'alima annahu laysa lillahi fihi ridhan fala ya'malu bihawa nafsihi. Kalau kira-kira di dalamnya tidak ada sisi-sisi yang mengandung ridho Allah, maka dia tidak akan melakukannya, tidak akan mengamalkannya. Bu, kalau berbohong tanpa ada sebab yang dibenarkan, boleh enggak? Tidak boleh. Halo? Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Emang boleh berbohong yang ada sebabnya? Oh boleh. Halo? Ada. Tapi nggak usah dikasih tahu dulu ya. Contohnya satu aja. Untuk berbohongnya ini yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan akidah, ya. Dan berbohongnya itu juga untuk kebaikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya umat baginda Rasulullah SAW, dan tidak melanggar akidah dan syariat. Yang penting itu, ya. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika menghancurkan berhala-berhala yang kecil, kampaknya ditaruh di pundaknya berhala yang paling gede. Yang berhala paling gedenya itu nggak dihancurkan, nggak. Ditanya sama Raja Namrud, siapa yang hancurin? Kata Nabi Ibrahim, itu tanya aja sama yang besar.
Dia mungkin yang hancurkan. Kata raja, bagaimana mungkin dia menghancurkan yang kecil-kecil? Ya, dia kan patung. Lah kalau tahu kalau itu patung nggak bisa menghancurkan, jangankan dia menghancurkan, ya bergerak saja dia tidak bisa. Kenapa kamu sembah? Kan begitu. Paham enggak? Ini tidak melanggar syariat, tidak melanggar akidah, tapi untuk berdakwah dan kemaslahatan, ya kalau tidak melanggar akidah dan syariat boleh, dan untuk kemanfaatan umat insya. Tapi selain itu nggak boleh, berbohong tuh nggak boleh. Sampai Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh waktu masih muda tuh dirampok, ya ditanya punya uang ada nih ya, di balik jubahnya ibuku membuat kantong, tapi di balik jubah. Kalau di luar jubah kan kelihatan, ini di balik jubah tuh ada sekian dirham, dikasih. Sampai akhirnya perampoknya masuk Islam, taubat sama Allah. Ini tetap jujur insya Allah. Oh, berbohong itu nggak boleh. Anak kita nangis, ma jajan ma, ma jajan ma, gak ada duit. Bohong bukan? Bohong bukan bu? Bohong, padahal ibu-ibu punya duit. Walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta, 2 juta, 100 juta, banyak. Amin ya Rabbal. Kenapa nggak bilang aja, ya? Nah, ada, tapi nanti dulu ya. Nah, jangan jajan terus. Misalnya ya, jujur aja sama anak, kenapa? Paham ya Bu? Nah terus begini, ibu-ibu ditanya, Bu punya duit? Nggak punya. Halo? Nggak punya. Lah itu duit yang ada di ATM, yang ada di dompet, ada di kantong, duit siapa? Duit Allah, jujurnya. Saya hanya dititipkan oleh Allah. Saya sebenarnya nggak punya apa-apa. Ini duitnya Allah. Nah kalau begitu nggak bohong sama anak. Paham? Bu bagi duit, nggak punya ibu. Ibu nggak punya. Lah itu duitnya banyak, punya Allah. Ibu dititipin duit sama Allah, ya udah bagi, kan dititipin doang. Alhamdulillah. Artinya kalau di situ nggak ada ridha Allah, mengandung sesuatu yang Allah itu tidak suka, tidak ridho di dalamnya, maka ya jangan dikerjakan. Apalagi mengerjakannya dengan hawa nafsunya, bukan karena Allah. Bu, bikinin kopi. Iya. Kesel kita sama suami belum ngasih gajian. Iya. Bikin kopinya sambil kesel. Ngaduknya juga kerontang gitu ya. Bu, halo? Dibikinin. Taruh, ceger depan semua. Naruhnya juga nggak pelan-pelan ya. Tuh minum, nanti sambil cemberut. Niat karena Allahnya nggak ada. Dia bikinnya dengan nafsunya. Dia bikinnya sambil marah. Kira-kira kalau Allah nggak ridho begitu, ya jangan dilakukan semacam itu. Insya ini namanya melihat ridho Allah di setiap aktivitas kita. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan, menghilangkan hawa nafsu yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang ammarah itu memerintahkan kepada keburukan. Awalnya nafsu itu semuanya ammarah,
Nafsu itu awalnya semuanya ammarah bisu, memerintahkan kepada keburukan. Ini nafsu. Nafsu itu keinginan. Hawa itu hasrat. Hawa nafsu artinya hasrat keinginan manusia. Nah, awalnya nafsu itu semuanya memerintahkan kepada keburukan. Allah lanjutkan pada ayat ini, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, yaitu Allah. Jadi nafsu itu banyak tingkatannya, bukan cuma nafsu ammarah saja. Ada 7 tingkatan nafsu. Ada berapa tingkatan nafsu? Ada 7. Nafsu yang paling jelek, keinginan yang paling buruk, yang paling rendah, itu namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah bisu. Ini yang paling rendah, yang paling jelek. Dan ini dasarnya semua dari sini. Nafsu ammarah bisu, ini tingkatan paling bawah. Cirinya apa nafsu ammarah bisu? Cirinya keinginan itu masih senang kepada kemaksiatan. Keinginan itu masih senang kepada kemaksiatan. Sama yang namanya maksiat tuh senang. Dan tidak menyesal ketika melakukannya atau setelah melakukannya. Dan tidak menyesal ketika melakukannya atau setelah melakukannya. Ini ciri nafsu ammarah bisu. Keinginannya masih senang untuk maksiat-maksiat, yang jelek-jelek, yang tidak diridhoi Allah. Ya, berbohong, hasud, iri, dengki, takabur, ya, marah-marah, pengen marah, ya, keinginan-keinginan semacam ini, keinginan-keinginan yang ammarah bisu. Dan dia setelah melakukannya atau pada saat melakukannya nggak nyesel. Bu, kalau kita marah-marah sama anak, biasanya habis marah nyesel nggak? Berarti udah nggak di situ nafsunya. Amin ya rabbal. Kalau masih ada nyeselnya, kita naik lagi ke nafsu tingkatan selanjutnya, yang kedua. Di atas nafsu ammarah bisu ada nafsu lawwamah namanya. Apa? Lawwamah. Lawwamah. Keinginannya masih berperang di dalam hati. Lawwamah. Keinginannya masih berperang di dalam hati antara keburukan dengan kebaikan. Keinginannya masih berperang di dalam hati, namun yang menang adalah keburukan. Yang menang adalah keburukan. Dan dirinya menyesal setelah melakukannya. Bisa jadi di sini. Ya, nafsu lawamah itu keinginannya masih berperang di hati antara melakukan sesuatu itu yang baik atau yang buruk, masih perang di hati. Tapi yang menang selalu keburukan. Tapi habis mengerjakan keburukan itu dia menyesal. Nah, ini lawamah namanya. Contoh,
Marah enggak ya? Marah enggak ya? Di keilmuannya dia sudah tahu bahwa marah itu adalah dari syaitan. Orang yang marah dekat sama setan, temannya setan. Ya, dia udah tahu nih. Tapi yang terjadi marah juga. Tapi habis marah-marah dianya nyesel. Mungkin banyak yang di sini lawa. Masih 7 Bu. Masih 5 lagi, masih jauh. Ini yang paling rendah masih. Naik ke nafsu yang selanjutnya. Di atas lawamah ada nafsu mulhamah. Mulhamah. Iya. Nafsu mulhamah. Keinginannya masih berperang dalam hati. Jadi keinginannya sama dengan lawamah nih, masih perang dalam hati. Keinginannya masih berperang dalam hati. Namun yang menang adalah kebaikan. Keinginannya masih berperang dalam hati, namun yang menang adalah kebaikan. Tetapi masih sering rindu kepada kemaksiatan. Tetapi masih sering rindu kepada kemaksiatan. Tapi ini jauh lebih baik karena yang menang selalu kebaikan. Dia perang lah kayak tadi. Marah jangan marah, marah apa enggak marah, gitu ya. Yang terjadi adalah tidak marah. Habis perang nih dia dalam hatinya marah enggak ya. Akhirnya tidak marah. Tapi masih kadang-kadang kalau dibuat sakit hatinya, dia masih pengen marah. Paham ya? Masih suka rindu kepada kemaksiatan itu, masih suka muncul, masih pengen marahnya. Tapi marah enggak jadi marah. Karena yang menang selalu kebaikan. Nah, ini jauh lebih baik. Kayaknya banyak yang ada di sini. Ya, namanya mulhamah. Asalnya dari ilham. Ya, nafsunya udah mulai banyak dikasih ilham sama Allah. Paham? Naik lagi. Nomor berapa sekarang? 4. Lebih tinggi lagi nafsunya. Namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah. Bagaimana cirinya? Keinginannya itu sudah tenang. Tidak ada peperangan lagi dalam hatinya. Tidak ada peperangan dalam, tidak ada kerinduan kepada kemaksiatan. Nah, itu cirinya. Jadi dia udah enggak mikir lagi marah apa enggak ya, enggak ada begitu lagi. Ketika dirinya disakiti, yang timbul adalah ketenangan dalam hatinya stabil ya. Yang ada dalam hatinya hanya memandang kemahaan Allah, kesalahan dirinya, tidak memandang yang lain. Sehingga hatinya selalu tenang. Mau dimarahin, dicaci, dimaki, dihina, sama aja. Mau diludahin, mau dikasih hadiah, sama saja. Mau dia
direndahkan harga dirinya, mau diangkat setinggi-tingginya harga dirinya, sama aja, udah tenang, hatinya tenang, ya. Jadi nggak ada perang lagi dalam hatinya. Ada mangga enak banget itu, ya, mana kelihatan agak merah-merah, mangganya tetangga lagi pulang kampung, misalnya gitu, sengget satu enak kali ya, gitu. Sengget jangan, perang nih. Kalau disengget juga, diambil dimakan juga, namanya lawamah. Kalau nggak disengget nggak jadi, tapi masih ada pengennya, namanya mulhamah. Paham ya? Kalau ngelihat mangga tetangga nggak ada terjadi peperangan, dia malah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tetanggaku itu manggahnya subur, alhamdulillah. Misalnya ya, semoga Allah tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada perang lagi dalam hatinya, mutmain. Paham ya? Naik lagi nih ke berapa? 5 ya? Yang kelima namanya nafsu radiyah. Keinginannya selalu kepada hal yang diridhoi Allah. Nafsu radiyah, keinginannya kepada sesuatu yang diridhoi Allah, dan dirinya selalu ridho terhadap Allah. Jadi nafsu radiyah ini, keinginan yang ada pada dirinya adalah sesuatu yang itu mengandung keridhaan Allah. Ngaji diridhoi Allah, dia pengen ngaji gitu. Salat diridhoi Allah, dia pengen salat, pengen kok salat, kan gitu. Luar biasa. Dan dirinya selalu meridhoi apa yang ditentukan Allah. Ini namanya nafsu radiyah. Yang dipengenin apa yang diridhoi Allah, ya, yang diinginkan olehnya adalah apa yang diridhoi Allah dari aktivitas-aktivitasnya, dan dirinya selalu ridho terhadap Allah. Asam urat alhamdulillah, sakit gigi alhamdulillah, pusing-pusing alhamdulillah, mau apapun takdir Allah alhamdulillah, duitnya banyak alhamdulillah, duitnya sedikit alhamdulillah, nggak punya duit alhamdulillah, duitnya hilang alhamdulillah. Pokoknya dia selalu ridho terhadap apapun kondisi yang diberikan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah. Ini nafsunya radiyah namanya. Naik lagi. Nafsu yang ke-6 namanya nafsu mardiyah. Mardiyah. Keinginannya selalu diridhoi Allah. Wah, ini udah keren banget ini. Masya Allah. Keinginannya selalu diridhoi Allah.
dan Allah selalu ridho kepadanya. Kalau radiyah, dia beraktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah dan dirinya selalu ridho kepada Allah. Kalau mardiyah, Allahnya yang ridho kepada dirinya. Semua yang diinginkan olehnya diridhoi Allah. Masya Allah. Allah takdirkan panas cuacanya, tapi kekasih ini pengen dalam hatinya, ya Allah hujan. Allahnya ridho, turun hujan. Paham tak? Allah yang ridho kepadanya, bukan hambanya yang ridho terhadap ketentuan Allah. Allah yang ridho kepadanya. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diajak ke jalan-jalan oleh Allah ke alam malakut, suruh melihat hamba-hambanya. Wahai kekasihku, tuh lihat, ada hambaku yang lagi maksiat kepadaku dia. Apa yang harus aku lakukan, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa yang harus aku lakukan wahai Ibrahim terhadapnya? Ya Allah, dia makan dari rizkimu di duniamu. Dia berbuat dengan sesuatu yang engkau telah anugerahkan kepadanya, tapi dia malah bermaksiat kepadamu. Terus aku harus apakan hambaku itu wahai Ibrahim? Matikan saja ya Allah, dia makan rizkimu tapi dia maksiat kepadamu. Dimatiin sama Allah. Jalan lagi. Wahai kekasihku Ibrahim, labbaika ya Rabb, labbaik Allahumma labbaik. Itu lihat, ada lagi hambaku tuh, dia gak sholat. Kata Allah, ya Allah, dia dapat hidup di dunia itu semua anugerah darimu, tapi untuk menjalankan ibadah sholat aja dia nggak mau. Terus apa yang harus aku lakukan kepadanya wahai Ibrahim kekasihku? Kata Allah, matikan saja ya Allah. Dia diberi rizki terus menerus olehmu, tapi tidak pernah dia menjalankan perintahmu apalagi sholat. Matikan saja ya Allah. Dimatiin sama Allah. Ya. Ini Allahnya ridho kepada hambanya. Semua yang diinginkan hambanya diridhoi Allah. Yang masuk ke golongan ini kekasih-kekasih Allah, golongan kekasih Allah min auliyaillah kutub, wali-wali kutub masuknya sini. Kutubul auliya, wali-wali autad juga ada di sini ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, jangan sisakan di dunia, di muka bumi ini seorang pun yang kafir terhadapmu. Jangan sisain ya Allah. Banjir bandang, keinginannya diiyakan Allah. Halo? Keinginannya diiyakan Allah. Allahnya ridha terhadap semua yang diinginkan oleh hambanya ini. Maka hati-hati, kita nggak boleh merendahkan siapapun orang selain kita. Nggak boleh kita rendahkan siapapun, karena salah satu di antara mereka pasti ada kekasih Allah. Dan bisa jadi kalau kekasih Allah yang kita rendahkan itu ternyata sudah mencapai derajat mardiyah. Halo? Keinginannya sudah selalu diridhoi Allah. Kalau radiyah, hamba yang cinta kepada Allah. Kalau mardiyah, Allah yang cinta kepada hamba. Nah, derajatnya tinggian mana? Allah yang cinta. Kalau radiyah, hamba yang mendekat kepada Allah. Tapi kalau mardiyah, Allahnya yang pengen dekat sama hamba. Tuh, keren gak? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita paling enggak naiklah beberapa tingkat kalau udah tahu ya, insya. Nafsu yang terakhir yang paling dahsyat di hadapan Allah
namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah, nafsunya sudah sempurna. Nafsu yang sempurna, keinginannya sudah sempurna. Nafsu kamilah adalah keinginannya sudah sempurna. Apa maksudnya keinginannya sudah sempurna? Semua yang diinginkannya adalah keinginan Allah. Semua yang diinginkannya adalah keinginan Allah. Ini keinginan yang sempurna udah. Kamu pengennya apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang diinginkan olehnya menjadi hamba Allah yang bertakwa, ini sesuai dengan keinginannya Allah. Allah pengen hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Keinginan Allah sama dengan keinginan hamba, ini namanya nafsu kamilah. Paham? Pengennya apa? Pengen ikhlas. Ikhlas itu kepinginan Allah. Allah pengen kalau hambanya itu beramal ya ikhlas lillahi. Kalau hamba pengen ikhlas, berarti keinginannya sesuai dengan keinginan Allah. Ini namanya kamilah. Yang ada di sini hanya nabi-nabi, rasul-rasul, dan pimpinan-pimpinannya kekasih Allah. Ya, walaupun belum sampai ke rodiyah mardiyah kamilah, mudah-mudahan ya Allah proses kita untuk sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya Allah. Semoga Allah jadikan nafsu yang ada pada diri kita adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nafsu yang belum dirahmati Allah itu yang dua di bawah. Yang belum mendapat rahmat Allah itu yang dua di bawah. Halo? Apa yang di bawah, dua di bawah? Amarah dan lawamah. Yang mulai dirahmati Allah mulai dari mulham, terus sampai mutmainnah, terus radiyah, terus mardiyah, terus kamil. Mudah-mudahan nafsu kita selalu dirahmati Allah, minimal jadi mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.